Oke, selamat datang semuanya. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal jalan-jalan ke sisi lain dari dunia sepak bola. Sisi yang mungkin nggak pernah kalian bayangin ada. Jadi lupain dulu deh Liga Champions atau Piala Dunia. Kita mau pergi ke tempat di mana aturan, lapangan, dan bahkan penontonnya tuh kayak dari planet lain. Yakin nih? Soalnya setelah dengerin bahasan kali ini, saya jamin deh, definisi kalian soal pertandingan berat bakal berubah total. Lupakan derby panas antar klub rival. Kita ini lagi ngomongin soal bertahan hidup dan ya mungkin gimana caranya biar nggak digigit penguin. Oke, coba kita bandingin dikit ya. Di satu sisi ada lapangan mulus kayak karpet, jutaan fans, teknologi canggih. Nah, di sisi lain, lapangannya es, penontonnya lebih demen makan ikan daripada nonton bola, dan pemainnya, ya ampun, ada pastor sama pengawal. Beda dunia banget kan? Siap buat petualangan pertama kita? Kita mulai dari tempat-tempat di mana alam tuh kayak bilang, udah deh, mending kalian main catur aja di dalam ruangan. Tapi ya gitu, namanya juga manusia, hasrat buat nendang bola ternyata lebih gede dari akal sehat. Yup, kalian nggak salah dengar. Antartika. Di ujung paling selatan planet ini, para ilmuwan yang mungkin udah kelamaan gak lihat matahari, akhirnya mutusin, yuk bikin liga bola. Ini bukan soal trofi, ini lebih ke tes kewarasan kolektif di tengah suhu dingin yang bisa membekukan otak. Nah, yang paling gokil dari semua ini tuh penonton setianya, ribuan penguin. Saya sih nggak yakin ya mereka ngerti aturan offside itu apa, tapi antusiasme mereka atau mungkin kebingungan mereka bener-bener bikin atmosfernya beda. Oh ya, tiketnya gratis. Katanya sih cukup bawa ikan aja. Dan kutipan ini, wah, bener-bener ngerangkum semuanya. Ini bukan lagi soal taktik 4-4-2. Ini soal gimana caranya biar jari kaki nggak copot karena kedinginan pas lagi mau nendang salto. Oke, kita geser dikit ke utara, ke Greenland. Di sini mereka sedikit lebih resmi, tapi ada tapinya. Seluruh musim kompetisi itu harus selesai cuma dalam beberapa hari. Coba bayangin deh, Liga Premier dipadetin dalam satu akhir pekan doang. Amburadul kan? Slide ini menjelaskan semuanya dengan sempurna. Jadi, lupakan deh jadwal pertandingan yang padat. Di Greenland, satu musim penuh itu dipadatkan dalam waktu kurang dari seminggu. Mainnya di atas lapangan tanah beku. Kualitas permainannya, ya tergantung siapa yang jarinya paling gak kaku pas sore itu. Nah, sekarang kita masuk ke liga-liga yang anehnya bukan karena alam, tapi karena ulah manusia itu sendiri. Siap-siap buat hal-hal yang lebih absurd lagi. Oke, coba lihat ini. Di tengah-tengah semua sejarah dan arsitektur yang megah itu, ternyata ada lapangan sepak bola tersembunyi. Ini dia Liga Vatikan, di mana taruhannya mungkin bukan piala, tapi gengsi buat nyombong pas lagi makan siang di kantin Vatikan. Coba deh bayangin, seorang pastor nge-tackle lawan dengan keras, terus pas bantu berdiri sekalian ngasih pengampunan dosa. Cuma ada di Vatikan kan? Pertanyaannya, kalau dapat kartu merah di sini hukumannya apa ya? Disuruh doa Bapa Kami 10 kali gitu? Sekarang kita terbang ke Asia Tengah, ke Turkmenistan. Di sini absurditasnya beda level. Mereka punya semua kemewahan, stadion megah, fasilitas modern. Tapi kayaknya mereka lupa satu elemen kecil yang cukup penting, penonton. Nah, ini dia ironi terbesarnya. Pemerintah bangun stadion-stadion super modern dan mega. Tapi pas hari pertandingan, tribunnya kosong melompong. Beneran, ini tuh kayak ngadain pesta ulang tahun gede-gedean, tapi lupa nyebar undangan. Di balik tirai besi yang tertutup rapat, ada tekanan yang nggak kelihatan. Liga di sini tuh sangat dikontrol. Dan buat para pemainnya, sepak bola itu bukan cuma permainan. Tiap pertandingan bisa jadi pertaruhan karir. Suasananya pasti tegang banget. Dan yang ini mungkin yang paling bikin perasaan campur aduk sekaligus absurd. Di Tuvalu, mereka main bola sambil sadar kalau lapangan mereka, bahkan negara mereka, suatu saat nanti bisa aja tenggelam. Perjuangan mereka itu bukan buat promosi ke liga atas, tapi buat eksistensi. Oke, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat tempat-tempat di mana semangat dan bakat sepak bolanya itu gede banget, tapi sayangnya kehalang sama kondisi yang super sulit. Coba kita lihat laporan underdog ini. Polanya kelihatan banget kan? Di Somalia ada bakat tapi nggak ada jaminan keamanan. Di Gibraltar, semangatnya membara, tapi skor akhir pertandingan bisa mirip skor basket. Terus, di Papua Nugini, talenta alaminya banyak banget, tapi mungkin mereka harus bangun gawangnya sendiri dulu.
ceritanya sama, rintangannya aja yang beda-beda. Nah, kalau kalian bosen sama liga yang penuh ketidakpastian, coba deh nonton Liga di Kepulauan Cook. Di sini masalahnya justru dominasi total. Liganya semi amatir dan cuma ada satu klub yang kuatnya kebangetan. Jadinya, kayak nonton film yang kita udah tahu dari awal siapa yang bakal menang setiap tahun. Oke, setelah kita keliling dunia ngeliatin semua keanehan ini, mungkin kalian bertanya, terus intinya apa sih dari semua ini? Nah, ini dia poin utamanya. Semua liga aneh ini nunjukin betapa pentingnya sebuah sistem yang sehat, infrastruktur yang layak, stabilitas, dan dukungan. Kalian bisa aja punya talenta sekelas Messi, tapi kalau dia harus main di atas es atau sambil was-was soal keamanan, bakatnya itu nggak akan pernah bisa bersinar maksimal. Pada akhirnya, semua ini adalah bukti cinta tanpa syarat buat sepak bola. Dari lapangan es di Antartika sampai lapangan yang terancam tenggelam di Tuvalu, semangat permainan ini tuh nolak buat padam. Dan itulah menurut saya keindahan sejati dari permainan ini. Dan sebagai penutup, saya mau nanya ke kalian. Kalau kalian harus milih satu, pertandingan dari Liga Absurd mana yang paling pengen kalian tonton? Pertarungan para pastor di Vatikan atau derby para penguin di Antartika? Sampai jumpa di bahasan berikutnya.